Penerapan teori behavioristik, sosial, kognitif, konstruktivisme. Teori behavioristik, teori perilaku belajar adalah teori memahami perilaku anak menggunakan pendekatan objektif, mekanis, dan materialistis, sehingga perubahan tingkah laku pada diri seseorang. Penerapan teori perilaku pada aktivitas belajar bergantung dari beberapa komponen, seperti tujuan belajar, materi pelajaran, karakteristik siswa, media, fasilitas pembelajaran, lingkungan, dan penguatan. Penerapan teori ini dalam proses pembelajaran adalah guru harus melakukan beberapa proses seperti mendorong siswa untuk merasa ingin tahu, memberikan rangsangan untuk merangsang respon siswa, memperkuat atau mengulangi rangsangan dalam bentuk yang berbeda. Teori kognitif menurut Jean Piaget, kecerdasan berubah seiring dengan pertumbuhan anak, melibatkan siswa dalam berbagai kegiatan, seperti memberikan waktu bagi mereka untuk bertanya dan merefleksikan diri agar dapat membantu mereka dalam memahami proses mental. Penerapan teori kognitif di kelas adalah guru menggunakan bahasa yang mudah dipahami oleh peserta didik, serta memberi ruang bagi mereka untuk saling bicara, serta diskusi dengan teman-temannya. Teori konstruktivisme. Konstruktivisme adalah salah satu aliran dari teori belajar kognitif. Tujuan menggunakan pendekatan konstruktivisme untuk belajar adalah membantu meningkatkan pemahaman siswa. Pendekatan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman siswa sebagaimana ditekankan pada teori konstruktivisme, partisipasi siswa dalam pemecahan suatu masalah. Pandangan konstruktivisme tentang pembelajaran, guru memberi anak-anak kesempatan untuk menggunakan strategi mereka sendiri dalam belajar secara sadar, sementara guru membawa siswa ke tingkat yang lebih tinggi. Model pembelajaran berdasarkan prinsip konstruktivisme. A. Jigsaw. Model pembelajaran Jigsaw adalah teknik pembelajaran kooperatif di mana siswa, bukan guru, yang memiliki tanggung jawab lebih besar dalam melaksanakan pembelajaran. B. Cooperative learning. Model pembelajaran kooperatif adalah kegiatan pembelajaran dengan cara berkelompok untuk bekerja sama, saling membantu, mengkonstruksi konsep, menyelesaikan persoalan, atau inquiry. C. Group investigation. Pendekatan tipe group investigation merupakan konsep belajar yang menuntut semua anggota kelompok untuk merencanakan suatu penelitian, beserta perencanaan pemecahan masalah yang dihadapi kelompok. D. Inquiry. Model atau pendekatan pembelajaran inquiry merupakan salah satu bentuk pendekatan pembelajaran yang berpusat pada siswa. Cara meningkatkan motivasi siswa berdasarkan permasalahan yang disajikan. Tania, sebagai seorang guru, harus menumbuhkan motivasi siswa untuk belajar dan melatih siswa menggunakan soal sederhana yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Selain itu, bisa menggunakan benda konkret atau media pembelajaran yang menarik siswa. Samuel, dengan cara melakukan pembiasaan ke anak, misalnya ketika di dalam kelas, anak distimulus dengan cara maju ke depan kelas. Misalnya, memberikan contoh gerakan untuk membangun rasa percaya dirinya. Anak dilibatkan dalam kompetisi yang dia kuasai untuk menumbuhkan rasa percaya diri dan diberikan motivasi agar tidak takut gagal untuk mencoba. Sandra, dengan memberikan stimulus pada siswa supaya siswa menjadi lebih aktif. Misalnya diberikan pertanyaan-pertanyaan pemantik supaya dia belajar untuk mampu mengeluarkan pendapatnya. Robert,
Dengan cara melakukan pendekatan pada anak dan pendekatan pada bibinya sebagai orang yang mengasuh Robert, anak kehilangan minat belajar di sekolah pasti ada penyebabnya. Setelah kita tahu faktor penyebabnya, barulah kita sebagai guru menentukan langkah-langkah berikutnya. Mungkin bisa dengan memberikan konseling, memberikan apresiasi pada Robert sehingga Robert lebih bersemangat untuk belajar di sekolah.